Militan Hamas mengumumkan bakal membebaskan sandera Amerika Israel yakni Aidan Alexander. Pernyataan itu disampaikan pejabat Hamas Khalil Al-Hayya Minggu 11 Mei 2025. Disebutkan Al-Hayya, Aidan akan dibebaskan sebagai bagian dari tindakan yang bertujuan untuk menghentikan agresi. Tanya itu, pembebasan Aidan juga untuk membuka kembali penyeberangan dan masuknya bantuan kemanusiaan. Dikutip dari Al-Mayadin, pengumuman itu disampaikan menyusul tekanan pada sebuah pihak untuk beralih dari konfrontasi militer ke penyelesaian diplomatik. Al-Hayya kemudian menegaskan bahwa Hamas siap untuk terlibat secara serius dalam penyelesaian yang lebih luas. Seperti diketahui, langkah ini diambil di tengah hubungan antara Israel dan Amerika yang diduga retak. Perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut pun tak terhindarkan. Di saat pejabat Israel terus mendorong untuk memperluas agresi, Presiden Amerika Serikat justru mengupayakan kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas. Presiden Donald Trump menyambut baik pernyataan Hamas yang menyebut bakal membebaskan sandera Amerika Serikat Israel dari Gaza. Dalam pernyataannya pada Minggu 11 Mei 2025, Trump menyebut rencana itu sebagai isyarat itikat baik dari Hamas. Keputusan tersebut juga dinilai sebagai langkah potensial untuk mengakhiri perang yang berlangsung. Trump sendiri berharap agar langkah tersebut dapat mengakhiri konflik di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Aidan Alexander sendiri merupakan tawanan yang memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Amerika Israel. Ia bertugas sebagai prajurit di Brigade Golani saat ditangkap oleh pejuang Hamas. Diberitakan sebelumnya, pejabat Hamas Khalil Al-Hayya mengumumkan bahwa pihaknya berencana membebaskan Aidan Alexander. Pembebasan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan konflik di Gaza. Selain itu, pembebasan ini juga untuk melancarkan upaya untuk membuka lagi penyeberangan. Militer Israel kembali melesatkan serangan ke Gaza Utara. Kali ini, sekolah Fatimah bin Asad yang melindungi para pengungsi Palestina di Jabalia Al-Balad menjadi sasaran serangan udara IDF. Sedikitnya 16 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat gempuran drone Israel itu. Dilaporkan sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Diketahui serangan tersebut diluncurkan pasukan Zionis pada Senin 12 Mei 2025 dini hari. Dikutip dari Al-Mayadin, sekolah Fatimah bin Asad sendiri menjelma sebagai rumah bagi lebih dari 2.000 orang terlantar di Jabalia. Api akibat serangan itu tampak berkobar di sejumlah titik lokasi. Warga dan petugas medis pun saling bahu-membahu untuk mengevakuasi para korban. Pembantaian itu terjadi beberapa jam seusai Donald Trump memuji langkah Hamas yang bersedia membebaskan sandera Amerika Serikat Israel. Ia bahkan menyebut keputusan militan Palestina itu sebagai isyarat. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkomitmen untuk memfasilitasi koridor aman saat sandera Amerika Serikat Israel dibebaskan. Dalam pernyataannya di X Senin 12 Mei 2025, kantor Netanyahu menegaskan bahwa tak ada imbalan apapun dalam pembebasan Aidan Alexander. Pihaknya juga sesumbar pembebasan tersebut bisa terjadi lantaran adanya peran militer Israel IDF. Disebutkan berkat tekanan dari IDF di jalur Gaza, Hamas akhirnya mau membebaskan Aidan. Lebih lanjut, Israel pun menyatakan dengan tegas bahwa tak akan ada gencatan senjata dalam bentuk apapun. Pihaknya hanya akan menyediakan koridor yang aman saat pembebasan Aidan. Negosiasi pun akan terus berlanjut di bawah tekanan. Diberitakan sebelumnya, Aidan Alexander, sandera berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat Israel, dikabarkan akan dibebaskan Hamas. Hal itu diungkap pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya Minggu 11 Mei 2025. Aidan yang juga merupakan prajurit Israel itu digadang akan dipulangkan pada Senin 12 Mei, sehari
Pasukan Brigade Al-Quds melancarkan serangan mendadak ke arah posisi tentara Israel yang tengah berada di atas bukit wilayah timur Gaza pada Sabtu 10 Mei 2025. Serangan ini menargetkan sekelompok perwira dan tentara Israel melalui penyergapan yang telah direncanakan secara matang. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dimulai dengan penghancuran kendaraan lapis baja Israel menggunakan proyektil. Serangan tersebut diklaim melukai sejumlah perwira dan prajurit yang berada di dalam kendaraan. Bahkan tentara Zionis ada yang terjatuh tersungkur sementara lainnya kabur menyelamatkan diri. Selain itu, Komandan Lapangan Brigade Al-Quds menyebut operasi ini sebagai bagian dari strategi pengusiran serangan darat Israel. Beberapa jam sebelumnya, Brigade Al-Quds mengklaim keberhasilan menembak jatuh dan menguasai drone pengintai milik Israel. Drone tersebut tengah menjalankan misi intelijen di kawasan timur Gaza. Sementara itu, perlawanan Palestina disebut sebagai intens dan efektif dalam menghadapi invasi darat Israel. Mereka menegaskan telah menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militer Israel. Di sisi lain, media Israel melaporkan 9 tentara cadangan mereka terluka akibat ledakan rajau di wilayah Sujaiya. Ledakan itu terjadi saat pasukan Israel melakukan operasi penyisiran militer di Gaza Utara. Bahkan Brigade Al-Quds menyatakan akan meningkatkan intensitas perlawanan terhadap pasukan Zionis di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dilaporkan Hamas dan Iran berjanji bersatu untuk membalas serangan Israel di Gaza yang tak kunjung usai. Kekompakan kedua negara itu bertujuan untuk membela rakyat Palestina yang menderita selama 1 tahun lebih. Pengumuman itu setelah pertemuan Kepala Dewan Syura Gerakan Hamas Muhammad Darwish dengan Kamal Karazi selaku Kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran dan mantan Menteri Luar Negeri di Doha, Qatar pada Minggu 11 Mei. Pertemuan tersebut difokuskan pada perkembangan politik terkini dan agresi Israel yang berkelanjutan terhadap jalur Gaza. Hamas menyatakan pertemuan itu membahas tindakan genosida dan kelaparan di Gaza. Adapun Muhammad Darwish menyatakan akan berusaha dengan segala cara untuk menghentikan agresi Israel. Di antaranya akan mencabut blokade, mengamankan bantuan pangan yang diperlukan hingga merawat korban yang terluka. Sementara itu, Karazi kembali menekankan dukungan Republik Islam yang tak tergoyahkan untuk memperjuangkan Palestina melawan Israel. Ia menyoroti ambisi rezim Israel untuk memecah belah dan mendominasi wilayah tersebut. Dilaporkan kondisi Gaza semakin mencekam menyusul rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk memperluas serangan darat hingga kendali penuh di wilayah tersebut. Kendali penuh itu dilakukan pasca pasukan Israel mengusir rakyat Palestina secara paksa. Pejabat Hamas Khalil Al-Hayya mengumumkan akan membebaskan tawanan Amerika Serikat Israel yakni Idan Alexander. Hayya menjelaskan tujuan pembebasan itu karena ingin menghentikan agresi dengan Israel. Hamas berharap jika agresi selesai akan membuka kembali penyeberangan di perbatasan. Selain itu kembali memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dan menolong rakyat Palestina yang terluka dan menderita. Atas hal itu, Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk terlibat dalam negosiasi intensif untuk mencapai kesepakatan komprehensif demi mengakhiri perang. Diketahui langkah itu terjadi di tengah perbedaan pendapat antara Israel dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Adapun para pejabat Israel mendorong usulan soal pengecualian gencatan senjata dan mengancam agresi darat yang lebih luas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengupayakan kesepakatan yang lebih luas, yakni mengenai rekonstruksi jangka panjang, pemerintahan sipil dan peran Amerika Serikat dalam masa depan Gaza pasca perang. Seorang pejabat Zionis sesumbar bahwa rencana pembebasan sandera Amerika Serikat Israel, Idan Alexander, segera terjadi berkat tekanan militer pihaknya terhadap Hamas. Menurutnya, pembebasan tersebut merupakan satu-satunya cara bagi Hamas untuk mencegah meluasnya perang. Dikutip dari The Times of Israel Senin 12 Mei 2025, pejabat itu menambahkan pihaknya akan memfasilitasi koridor aman
saat pembebasan Eden dari Gaza. Hal itu bersinyal bahwa pertempuran di Gaza serta pengintaian di wilayah tertentu akan dihentikan. Namun Israel menegaskan bahwa tak akan ada gencatan senjata. Pihaknya juga menekankan Hamas tidak akan memperoleh imbalan apapun atas pembebasan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat X-nya. Sebelumnya, Hamas mengabarkan pada Minggu 11 Mei 2025 bahwa pihaknya bakal membebaskan sandera berkewarganegaraan ganda itu. Kemudian seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa Eden Alexander akan dibebaskan pada Senin 12 Mei. Militer Israel mengumumkan telah menemukan jasad prajuritnya yang hilang selama 43 tahun. Diketahui sosok prajurit itu adalah Sersan 1 Zvika Feldman. Diketahui Feldman hilang bersama 2 prajurit lainnya dalam pertempuran Sultan Yaqub tahun 1982. Dikutip dari Tribunnews, pertempuran itu mengadu antara pasukan Israel dan Suriah di wilayah Beka di Lebanon Timur. Lewat cuitan X-nya Minggu 11 Mei 2025, militer Israel IDF menyatakan bahwa jenazah Feldman ditemukan di jantung Suriah. Dilaporkan jasad Feldman ditemukan lewat operasi yang rumit dan rahasia. Jasad prajurit tersebut lantas dibawa kembali ke Israel. Militer Israel menyatakan jenazah Feldman telah diidentifikasi oleh Pusat Identifikasi Genom untuk prajurit yang gugur dari Rabinet Militer. Namun tak dijelaskan bagaimana jasad Feldman itu bisa ditemukan di Suriah. Sandera berkebangsaan Amerika Serikat Israel Eden Alexander dikabarkan akan bebas dari jalur Gaza. Eden sendiri merupakan tentara Israel yang tergabung dalam Brigade Golani. Pembebasan Eden dilaporkan akan dilakukan pada Senin 12 Mei 2025. Hamas sendiri telah mengonfirmasi bahwa Eden Alexander akan dibebaskan. Dikutip dari The Times of Israel, nantinya tak akan ada upacara yang diadakan dalam serah terima sandera tersebut. Eden sendiri akan menjadi tentara sandera pria pertama yang bebas tangan Hamas sejak 7 Oktober 2023. Seiring dengan rencana pembebasan Eden Alexander, Hamas mengatakan bahwa Israel akan menghentikan operasi militer di Gaza. Hal itu dilakukan untuk menciptakan koridor yang aman saat pembebasan Eden. Meski begitu, Israel tegas menyatakan bahwa tak akan ada gencatan senjata yang diberlakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.